Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Boxing Champion Mother. Daripada penasaran, yuk mari kita menonton. Film ini diawali dengan Xiao Xiao yang nyelonong masuk ke sebuah lokasi syuting dengan menggunakan motor bak belakang penuh dengan bunga. Padahal saat itu adegan syuting sedang berlangsung. Seketika kedatangan Xiao Xiao yang asal masuk ke lokasi syuting membuat sutradara marah-marah dan menghentikan syuting sementara. Ternyata kedatangan Xiao Xiao adalah untuk mengantar bunga pesanan Nona Burberry, salah satu teman dari produser film yang sedang dibuat itu. Di sisi lain, saat Nona Burberry sedang membagi-bagikan bunga pesanannya, Xiao Xiao dimarahi oleh salah satu kru film karena telah mengacaukan syutingnya. Tapi dari kejauhan sutradara justru melihat ada sesuatu yang berbeda dari Xiao Xiao. Dan akhirnya Xiao Xiao diminta untuk menjadi salah satu pemeran pembantu dalam film itu. Dan akhirnya Xiao Xiao diminta untuk menjadi salah satu pemeran pembantu dalam film tersebut. Xiao Xiao pun kemudian didandani sesuai perannya. Dan sutradara sangat suka dengan ekspresi dari Xiao Xiao yang begitu natural. Setelah selesai syuting, produser mengumumkan jika dirinya ingin mengadakan audisi untuk film selanjutnya, di mana setiap orang boleh ikut audisi itu. Saat sutradara sedang menyarankan Xiao Xiao untuk ikut audisi itu, tiba-tiba Xiao Xiao dikejutkan dengan motornya dibawa kabur oleh segerombolan orang berambut warna-warni. Ia pun segera berlari mengejar orang-orang yang membawa motornya tersebut. Sampai-sampai di tengah usahanya menghentikan para pencuri motornya, ia tertabrak mobil sampai ia terpental dan kehilangan uang 200 yuan hasil menjual bunga miliknya. 你看见我手上200块钱没？200块钱？哎呦，好好找找啊！我去帮你找找。 Ia pun kembali ke lokasi syuting dan memunguti bunga yang tercecer di sana. Selanjutnya Xiao Xiao pergi ke sebuah tempat hiburan malam. Ia terlihat sedang mencari seseorang. Ternyata ia berniat menjemput suaminya yang bernama Liu Wei. Saat itu suaminya benar-benar mabuk. Bahkan Xiao Xiao bersusah payah untuk membawa pulang suaminya. Bahkan sampai-sampai ia harus menggendong suaminya sampai ke tempat tinggal mereka. Tak hanya itu saja, Xiao Xiao bahkan harus bersusah payah menaiki tangga dengan suaminya yang mabuk berat. Saat menaiki tangga, ia tidak sengaja bertemu dengan tetangganya. Dan saat itu juga ia berniat meminjam sementara sepeda roda 3 milik tetangganya itu. Awalnya suami tetangganya itu seperti keberatan saat Xiao Xiao akan meminjam sepeda mereka. Tapi siapa sangka setelah itu suami tetangganya itu mengizinkan Xiao Xiao memakai sepeda mereka. 我印在3轮车上的那几个字儿，别给我弄花了就行。谢谢啊。 Selanjutnya sesampainya di atap sebuah gedung tempat tinggal Xiao Xiao dan keluarganya, ia langsung membaringkan suaminya ke tempat tidur. Kemudian menyelimuti anak perempuannya yang sudah tidur pulas dan mengangkat ayah mertuanya yang sudah tua renta ke kursi roda. Semua itu ia lakukan dengan sabar. Keesokan harinya penuh dengan semangat, Xiao Xiao pergi ke pasar bunga dan tanaman dengan mengendarai sepeda roda 3 yang dipinjam dari tetangganya itu. Di sana ia bekerja begitu giat, mulai dari mengangkat pot-pot tanaman hingga mengantar bunga-bunga pesanannya. Di sela-sela pekerjaannya, ia menyempatkan menjemput anak perempuannya yang bernama Xing. Saat tiba di depan sekolah Xing, seorang guru menghampirinya sambil menyarankan Xing untuk pindah sekolah karena tidak cocok berada di sekolah tersebut. Tapi Xiao Xiao berusaha meyakinkan guru Xing bahwa putrinya akan bisa berbicara normal. Tiba-tiba Xing datang. Xiao Xiao pun bergegas mendudukkan Xing ke keranjang belakang sepedanya. 弄丢了。 Tiba-tiba ada teman Xing yang dijemput mengendarai mobil sport mengejek Xing. Saat itu Xiao Xiao tidak terlihat marah. Ia tetap bersikap ramah. Tapi berbeda dengan Xing. Usai diejek oleh teman-temannya, ia terlihat ngambek dan tidak ingin lagi diantar jemput oleh ibunya lagi. Xiao Xiao pun berusaha meyakinkan putrinya bahwa kendaraan mereka tidak jelek-jelek amat, malah ramah lingkungan. Kemudian mereka pergi ke rumah ibu Xiao Xiao yang merupakan seorang tukang pijat.
Di rumah ibunya, ia menceritakan tentang Xing. Tapi ibunya malah memintanya bercerai dengan Liu Wei suaminya. Tapi lagi-lagi Xiao Xiao menolak saran ibunya tersebut. Ia tak ingin Xing besar tanpa seorang ayah sama seperti dirinya. 他能好起来才怪！你不要把希望寄托在别人身上。 Karena kesal dengan ibunya, Xiao Xiao pun mengajak Xing pergi dari rumah neneknya. Sebelum pergi, ibu Xiao Xiao menitipkan teh pada Xing untuk kesehatan lambung ayahnya yang seorang pemabuk. Sesampainya di rumah, ia mencoba membahas masalah putrinya itu dengan suaminya. Tapi suaminya yang tengah mabuk itu justru meminta Xiao Xiao untuk berserah pada takdir bahwa anak mereka tidak bisa berbicara dan sebaiknya disekolahkan di SLB saja. Namun Xiao Xiao yakin putrinya itu bisa seperti anak-anak lainnya, jadi tidak perlu pindah ke sekolah khusus seperti SLB. 为了小新，能做的事情我都会去做，做不了的事情我也会去尝试。 Tiba-tiba sambil melihat baliho yang menyala, Xiao Xiao bertekad untuk mencari pekerjaan lain demi keluarganya. Tapi lagi-lagi suaminya yang pemabuk dan tidak punya semangat hidup malah enggan meminum teh herbal pemberian ibu Xiao Xiao. Karena ia tidak ingin hidup lama karena ia merasa dirinya seperti sampah. Keesokan harinya, Xiao Xiao yang akan mengantar Xing pergi ke sekolah bertemu dengan Wuya tetangganya yang meminjaminya sepeda. Istri Wuya pun menanyakan tentang audisi peran yang akan diikuti oleh Xiao Xiao. 你真的决定去参加那个海选啊？试试吧，也不一定选得上。哎，坚持就是胜利。 Selanjutnya Xiao Xiao pergi ke lokasi syuting dan berniat mengambil formulir untuk audisi yang beberapa waktu lalu diumumkan oleh seorang produser film. Saat bertemu dengan salah satu kru film, orang tersebut malah meremehkan Xiao Xiao yang berniat ikut audisi. 200多个人报名了，1半以上职业选手，还有3个拳王。你告诉我你是啥？ Tapi meski diremehkan, ia justru semakin bersemangat dan berniat berlatih tinju untuk peran yang akan diambilnya itu. Kemudian ia pergi ke sebuah tempat hiburan malam yang biasa dikunjungi suaminya. Di sana Xiao Xiao menonton sambil menirukan gerakan-gerakan tinju yang dilakukan para petinju yang di atas ring. Sayangnya, sedang asik menirukan gerakan, ia malah diusir oleh pegawai tempat hiburan malam tersebut. Lalu Xiao Xiao pun pergi. Tapi tiba-tiba ia dihampiri oleh salah satu petinju yang sebelumnya pernah diberi obat oleh Xiao Xiao. Petinju yang bernama Feng itu pun menawarkan diri untuk mengajari tinju Xiao Xiao. Xiao Xiao awalnya khawatir akan diminta biaya latihan, tapi Feng hanya meminta sebotol obat sebagai bayarannya. 我叫阿峰，明天到正午拳馆找我。谢谢。 Sesampainya di rumah, Xiao Xiao pun langsung bercermin, berlagak seperti petinju, tapi ia kemudian teringat dengan luka bekas jahitan sesar yang ada di perutnya. Keesokan paginya sebelum mengantar putrinya ke sekolah, Xiao Xiao memberitahu Xing putrinya jika ia akan mendaftar sebagai artis bela diri. Xing terlihat girang menyemangati ibunya yang akan menjadi artis bela diri. 好，你以为定。 Setelah mengantar putrinya ke sekolah, Xiao Xiao pergi ke tempat latihan tinju menemui Feng. Di sana Feng mengajari Xiao Xiao tinju dengan baik dan benar. Setelah selesai berlatih tinju bersama Feng, Xiao Xiao menjemput Xing di sekolahnya. Putrinya marah tidak mau naik ke belakang gerobak karena Xiao Xiao tidak menepati janjinya untuk membawakan bebek panggang yang dijanjikannya pada putrinya tadi pagi. Melihat putrinya yang semakin marah dan menangis, ia pun mengambil sebatang bunga dan memukulkan ke putrinya. Tapi setelah itu ia menyesal telah memukul putrinya dengan sebatang bunga. Seketika ia pun memeluk putrinya sambil menangis di tengah hujan lebat. Suami Xiao Xiao yang mabuk dan duduk di belakang gerobak hanya diam dan ngomong tidak jelas. 给我浇水干嘛？我又不是花。 Tapi akhirnya Xing terlihat bahagia karena bisa makan daging bebek panggang. Saat sedang memandangi putrinya makan dan suaminya yang mabuk, Xiao Xiao mendapat telepon dari Feng yang menyemangatinya untuk tidak menyerah berlatih tinju. Keesokan harinya Xiao Xiao pergi bertemu Feng untuk berlatih tinju. Di sana Feng memasangkan pelindung tangan agar tangan Xiao Xiao tidak terluka karena berlatih tinju. Tiba-tiba Xiao Xiao meneteskan air mata tanpa sebab. Sejak saat itu ia menjadi giat berlatih tinju kapanpun dan dimanapun di sela-sela pekerjaannya sebagai pengantar bunga. Setelah latihan tinju, kini giliran latihan jiu-jitsu.
Feng meminta izin pada Xiao Xiao karena latihan ini akan membuat mereka bersentuhan badan. Awalnya Xiao Xiao tidak keberatan, tapi setelah Feng menunjukkan gerakannya pada Xiao Xiao, ia meminta latihan yang lain saja. 我觉得拍电影这些动作可能用不上，要不我们练点其他的吧。 Selanjutnya saat di rumah, suami Xiao Xiao yang hobi mabuk itu hanya melihat Xiao Xiao yang sedang berlatih tinju di rumah. Tiba-tiba, suami Xiao Xiao mengikutinya ke kamar mandi. Tapi, suami Xiao Xiao yang berniat aneh-aneh mendapatkan tinjuan dari Xiao Xiao. Kemudian, suami Xiao Xiao pergi ke rumah tetangganya dan mengajak tetangganya untuk tinju bersama karena ia sudah frustasi. Sedangkan di tempat lain, Xiao Xiao yang akan mengikuti audisi pemeran film tinju diajak Feng pergi menyaksikan pertandingan MMA secara langsung agar ia bisa merasakan dan menjiwai adegan tinju. Setelah selesai menonton pertandingan, Feng pun mengantar Xiao Xiao pulang dengan motornya. Siapa sangka, ternyata dari atas gedung tempat tinggal Xiao Xiao, suami Xiao Xiao dan tetangganya melihat Xiao Xiao diantar seorang pria. 明天我要参加海选，你帮我接接孩子啊。 好的，拳王。 Hari audisi pun tiba. Xiao Xiao yang sudah sampai di lokasi audisi ikut mengantri bersama peserta lain. Tiba-tiba Feng datang dari kejauhan memberikan semangat untuk Xiao Xiao. Tibalah saatnya Xiao Xiao untuk naik ke atas panggung, menunjukkan bakat akting dan tinjunya di hadapan sutradara, produser, dan penonton lainnya. Tapi saat sedang bersiap-siap, ia mendapatkan pesan dari suaminya jika ia kehilangan Xing putrinya. Xiao Xiao pun menjadi linglung dan bingung dan lari keluar lokasi audisi sambil menelpon suaminya untuk melapor polisi. Feng yang melihat Xiao Xiao pergi kemudian menyusulnya dan mengantar Xiao Xiao menemui suaminya yang sedang mencari Xing. Saat sudah sampai, suami Xiao Xiao malah menyalahkan Xiao Xiao yang sibuk dengan audisi tinjunya, tidak berpikir jika mempunyai anak. Suami Xiao Xiao pun mengancam jika Xing benar-benar hilang maka mereka akan bercerai. Xiao Xiao pun mencoba pergi mencari di mana putrinya. Tapi tiba-tiba Xing datang menghampiri ayahnya dan memberikan sebotol bir karena melihat ayahnya seperti sedang sedih. Xiao Xiao pun akhirnya lega mendapati putrinya sudah kembali. Xing pun menanyakan kenapa ibunya tidak pergi audisi. Setelah itu sambil menggendong Xing, Xiao Xiao meminta diantar oleh Feng ke lokasi audisi. Karena motornya tidak cukup, maka ia pergi sendiri. Sayangnya setelah sampai lokasi audisi sudah selesai. Ia hanya bisa duduk di depan studio lokasi audisi. Di saat ia sudah putus asa, tiba-tiba lewat sebuah mobil yang di dalamnya ternyata ada produser, kru film, dan sang sutradara yang waktu itu memintanya ikut audisi. Bergegas Xiao Xiao menghampiri mobil itu dan meminta diberi kesempatan lagi. Sutradara kemudian turun dari mobil dan memberikan kesempatan kepada Xiao Xiao. Ia pun mulai menunjukkan akting tinjunya sambil menangis. 我一直问自己，到底哪里做错了？ Setelah itu, karena sudah merasa cukup, sutradara pun kembali ke mobil. Tapi Xiao Xiao masih belum menyerah untuk berusaha menunjukkan keahliannya. Ia kemudian meninju drum besi yang ada di dekatnya dan mengangkatnya dengan tangan kosong. Setelah menunjukkan aksi tinjunya, ia pun menanyakan pada sutradara apakah dirinya lolos. Karena melihat tangan Xiao Xiao yang terluka, sutradara mengatakan jika Xiao Xiao lolos audisi dan diminta untuk tinggal di hotel yang sama bersama kru. 导演，走吧。恭喜你通过海选了，加油！好，导演同意了，你通过了。导演，我没下去啊！ Dari kejauhan, Xing yang datang bersama Feng pun tersenyum bangga pada ibunya. Kemudian Xiao Xiao memeluk Xing. Feng yang juga ingin ikut memeluk Xiao Xiao hanya bisa merentangkan tangannya sambil tersenyum asem. Selanjutnya, Feng mengantarkan Xiao Xiao ke hotel tersebut. Dan di sana, Feng memberikan alat untuk Xing latihan berbicara. Kemudian mereka pun saling memuji satu sama lain. Feng mengatakan jika ia mengagumi dan penasaran dengan Xiao Xiao sejak saat mereka pertama kali bertemu, saat Xiao Xiao menjemput suaminya yang mabuk berat. 我在酒吧的时候经常看到你来接你老公，我挺好奇你的。我有什么好好奇的？你打扮一下还是挺漂亮的。
Setelah itu, Feng berpamitan untuk pulang agar Xiao Xiao bisa segera istirahat. Mereka pun terlihat saling kikuk satu sama lain. Tiba-tiba setelah berjalan, Feng kembali dan menanyakan bolehkah ia yang menjemput Xing sekolah besok. Dan Xiao Xiao pun tersenyum tanda ia mengizinkan. 明早我来接小军上学。 Feng pun kegirangan setelah itu. Saat Xiao Xiao kembali ke dalam kamar hotel, Xing memberitahukan banyak hal menarik yang ia temukan di hotel. Mulai dari banyak makanan, kamar mandi yang unik, dan kloset yang hangat. Mereka berdua pun begitu senang dan terlihat sangat bahagia menikmati semua fasilitas hotel berdua. Sampai-sampai Xing tertidur pulas. Keesokan harinya, Xiao Xiao mengikuti audisi tahap selanjutnya. Ternyata audisi itu hanyalah skenario dari produser untuk mengangkat film. Ternyata pemeran utama sudah ditentukan, yaitu Nona Burberry. Hal itu diketahui usai sutradara mengaudisi Xiao Xiao malam itu. Dalam audisi tahap terakhir, setelah meloloskan 2 orang termasuk Xiao Xiao, ternyata Nona Burberry juga datang dan ditampilkan sebagai peserta audisi dari desa yang miskin dan berusaha giat demi lolos audisi. 一个来自大山的苦孩子，潘不润。 Tapi itu hanya skenario belaka agar mencuri perhatian media. Selanjutnya Nona Burberry naik ke atas panggung untuk audisi. Dan kru di sana pura-pura terjatuh saat dipukul Nona Burberry. Tapi saat giliran Xiao Xiao, kru tersebut malah benar-benar memukul Xiao Xiao dengan pukulan yang sangat keras hingga Xiao Xiao terbanting. 我们开始了。我看你不行吧？ 我现在我可以了，来，再来。 Melihat Xiao Xiao yang mulai lemas, Feng mencoba naik ke atas panggung untuk memastikan keadaan Xiao Xiao. Kemudian terjadilah cekcok antara Feng dan kru hingga Feng meninju kru tersebut sampai tersungkur. 真是干是吧？那你算是问对人。 Melihat hal itu, Xiao Xiao pun marah dan mereka pun diusir dari lokasi audisi. Di luar ruang audisi, Xiao Xiao lanjut memarahi Feng yang ikut campur urusannya. Tapi Feng berusaha menjelaskan jika ia hanya ingin membantu Xiao Xiao. Tapi Xiao Xiao tetap saja tidak terima dengan apa yang dilakukan Feng. Tiba-tiba asisten sutradara meminta Xiao Xiao untuk mengembalikan sarung tinju yang dipakainya. Saat Xiao Xiao dan Feng kembali ke dalam, kru yang dipukul Feng justru meminta Feng untuk bertarung di atas ring. Bahkan mereka diminta untuk saling memukul dengan sungguhan sebagai tanda permintaan maaf Feng telah memukul salah satu kru. 打得真真的让我看见，我可以考虑原谅你。来吧。 Akhirnya Feng dengan berat hati dan sesuai permintaan Xiao Xiao pun, ia memukul Xiao Xiao bahkan sampai ia menangis memukul Xiao Xiao. 打呀！还手啊！ Tiba-tiba sutradara meminta asistennya untuk menghentikan hal tersebut. Kemudian sutradara memberikan jempol untuk Xiao Xiao. Seketika Xiao Xiao kemudian terjatuh dan dipeluk oleh Feng. Sutradara pun sepertinya sudah sangat muak dengan tingkah para produser yang banyak sandiwara dan keterlaluan. Sehingga sutradara pun pergi meninggalkan lokasi audisi. Setelah itu Feng mengantar Xiao Xiao pulang. Saat sudah sampai, Feng meminta Xiao Xiao untuk tidak turun dari motornya. Tapi Xiao Xiao mengatakan ia harus menemui anaknya. Saat itu juga Feng meminta Xiao Xiao membawa putrinya bersamanya keliling dunia. Tapi sayangnya Xiao Xiao mengatakan dirinya sibuk dan ia berlalu meninggalkan Feng. Kemudian Xiao Xiao terlihat begitu berjuang mengayuh sepeda roda 3-nya yang berisi ayah mertuanya yang duduk di kursi roda, suaminya yang mabuk, dan putrinya yang bernama Xing. Dari belakang Feng mengikuti dan menggunakan motor warna merah miliknya. Setelah sampai rumah, Xiao Xiao menidurkan putrinya dan lanjut menyiram bunga. Tapi tiba-tiba suaminya membanting menghancurkan bunga-bunga di pot milik istrinya itu. Ia marah mengetahui tentang Feng dan Xiao Xiao. Tapi dengan sabar Xiao Xiao mencoba menjelaskan semuanya dan menenangkan suaminya yang sedang marah. Saat suaminya mengatakan apakah Xiao Xiao jatuh cinta pada Feng, seketika Xiao Xiao menampar suaminya itu. Suaminya pun mengatakan jika sebaiknya mereka bercerai saja. 对他真的没有动过心吗？离婚吧。
Mendengar itu, Xiao Xiao sangat terpukul dan hanya bisa terdiam sambil memandangi baliho film bergambar Nona Burberry. Keesokan harinya, Xiao Xiao membawa putrinya dan beberapa barang dengan sepeda roda 3-nya menuju rumah ibunya. Saat itu, Xing pun bertanya-tanya kenapa barang yang dibawa begitu banyak untuk tinggal di rumah neneknya. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba tetangganya datang dan memeluk sambil menangis. Xiao Xiao mengira suaminya tidak lulus ujian kuliah lagi. Tapi ternyata ia menangis terharu karena kali ini suaminya lulus ujian. Dan ia harus mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Xiao karena harus ikut suaminya pindah. Sesampainya di rumah ibunya, ibu Xiao Xiao mencoba menenangkan putrinya yang sedang galau itu. Tiba-tiba Xiao Xiao meminta uang pada ibunya untuk membeli pakaian baru. Ternyata ia mau menemui sutradara film yang waktu itu mengaudisinya. Mengetahui ia ditolak secara harus, Xiao Xiao pun berpamitan pergi kepada sutradara. Sampai di rumah ibunya, Xiao Xiao yang frustasi jadi memarahi Xing yang sedang berlatih berbicara. Kemudian Xing mencoba meyakinkan ibunya meski ia anak bisu, ia ingin memberikan semuanya agar ibunya tersenyum. Kemudian Xiao Xiao pergi ke tempat latihan tinju yang dulu tempatnya dan Feng berlatih. Ia meminta teman Feng yang bernama Bao untuk mendaftarkannya ikut kompetisi tinju yang sebentar lagi akan digelar. Bao mencoba meyakinkan Xiao Xiao jika itu bukan audisi film, tapi pertandingan sungguhan. Tapi Xiao Xiao meyakinkan Bao jika ia benar-benar ingin ikut. Bao pun kemudian memberikan titipan Feng untuk Xiao Xiao. Meski gagal mendapatkan peran sebagai ibu juara tinju, tapi ia akan berusaha untuk menjadi ibu yang juara tinju. Ia pun kembali berlatih dengan giat penuh kesungguhan untuk memenangkan kompetisi yang akan diikutinya. Dari kejauhan, suami Xiao Xiao mengamati apa yang dilakukan istri dan putrinya selama tinggal di rumah ibu mertuanya. Hari pertandingan pun dimulai. Xiao Xiao tampil bak petinju profesional. Ia penuh keyakinan untuk pertandingannya. Karena disiarkan melalui televisi, ibu dan putrinya pun hanya bisa menyemangati lewat televisi. Tak hanya mereka saja, tapi tetangganya yang sudah pindah dan Feng yang sedang keliling dunia pun ikut menonton dan menyemangati lewat HP mereka. Pertandingan pun dimulai di atas ring. Xiao Xiao yang terlihat gugup terus mendapatkan serangan dari lawannya. Tapi meski begitu, ia tidak begitu saja menyerah. Ia melakukan seperti yang Feng ajarkan padanya waktu itu. Ternyata di luar ring suaminya menyaksikan pertandingan Xiao Xiao dengan wajah yang penuh khawatir. Ronde pertama selesai. Xiao Xiao banyak terluka tapi ia tidak menyerah. Ia melanjutkan ronde kedua, meski banyak mendapatkan pukulan ia selalu bisa lolos. Di luar ring suaminya menangis melihat Xiao Xiao berjuang. Xiao Xiao pun banyak mendapatkan dukungan untuk tetap semangat dan tidak menyerah. Semua orang sudah menangis melihat Xiao Xiao yang dipukuli habis-habisan tapi tidak menyerah. Xiao Xiao benar-benar membuat semua orang yang menyaksikannya terharu karena ia benar-benar menunjukkan sebuah kegigihan. Hingga akhirnya Xing yang menangis melihat ibunya dipukuli lawannya bisa berteriak "Mama". 但如你们看到的，我还是被打得像个猪头。妈妈，妈妈。 Dari pertandingan itu, Xiao Xiao mendapatkan pelajaran yang sangat berharga bahwa akan selalu ada kesulitan dalam hidup, di mana ada kalanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi meski begitu kita harus selalu ingat saat kita mengalami kerasnya hidup, pukul lebih keras dan hadapi dengan berani. Karena itulah sikap seorang juara. 生活中总会有艰难与坎坷，总会有无能为力的时候。在受到生活暴击的时候，用力地挥起双拳，勇敢地还击回去。 Sedangkan di lokasi syuting, sutradara yang fokus melihat pertandingan Xiao Xiao memutuskan menghentikan syuting dan meminta untuk ganti pemain. Di saat itu juga seluruh kru film bersorak kegirangan dan Nona Burberry ditinggalkan sendirian. Akhirnya Xiao Xiao kembali ke rumahnya. Semua tampak berbeda. Ia membuat acara makan-makan reuni keluarga di malam tahun baru. Suaminya terlihat sangat rapi dan sudah berhenti menjadi pemabuk. Xing pun sudah lancar berbicara dan mereka semua merayakan tahun baru dengan melihat kembang api dengan penuh kegembiraan dari atas gedung tempat tinggal mereka. Pak Camat makan jimat dan film pun tamat.